Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martinus Alexander Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan suatu desa yang sedang mengalami masalah serta instrumen hukum apa yang dapat menanggulanginya, yaitu Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suku, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Merupakan desa agraris yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupan ekonomi pada sektor perkebunan kelapa sawit rakyat. Ketergantungan tersebut menjadikan hasil panen sawit sebagai sumber pendapatan utama bagi keluarga petani sekaligus penopang kehidupan desa. Oleh karena itu, keamanan dan keberlanjutan hasil perkebunan menjadi aspek yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, dalam beberapa waktu terakhir, Desa Tunggang menghadapi permasalahan serius berupa maraknya pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang dikenal di masyarakat dengan istilah ninja sawit. Aksi pencurian ini terjadi secara berulang dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi para petani. Selain kerugian material, peristiwa tersebut juga berdampak pada menurunnya rasa aman, meningkatnya ketegangan sosial, serta berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat desa. Permasalahan yang dinamakan ninja sawit ini yang terjadi di Desa Tunggang tidak hanya dapat dipandang sebagai tindak pidana semata, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola dan ketertiban sosial di tingkat desa. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan khusus dalam bentuk peraturan desa yang secara komprehensif mengatur upaya pencegahan, pengawasan, dan penanganan pencurian hasil perkebunan rakyat. Akibatnya, penyelesaian permasalahan ini cenderung diserahkan kepada aparat penegak hukum melalui jalur pidana yang bersifat represif dan seringkali baru dilakukan setelah kerugian terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan instrumen hukum di tingkat desa yang mampu memberikan solusi preventif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pembentukan peraturan desa menjadi langkah strategis untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus memperkuat peran pemerintah desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan desa tersebut dapat dirancang sebagai pedoman hukum yang mengatur pencegahan dan penanganan pencurian hasil perkebunan kelapa sawit secara proporsional dan berkeadilan. Melalui peraturan desa, pemerintah desa dapat mengatur pembentukan sistem keamanan kebun berbasis masyarakat seperti ronda atau patroli kebun pada waktu-waktu rawan. Selain itu, peraturan desa juga dapat mengatur mekanisme pengawasan terhadap pengangkutan hasil sawit, termasuk pembatasan jam angkut serta kewajiban menunjukkan bukti kepemilikan atau asal-usul tandan buah segar. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah hasil curian keluar dari wilayah desa tanpa harus melibatkan aparat kepolisian. Lebih lanjut, peraturan desa dapat memuat ketentuan mengenai sanksi administratif dan sosial bagi pelaku pencurian hasil perkebunan, seperti kewajiban mengganti kerugian kepada pemilik kebun, denda administratif yang masuk ke kas desa, atau kewajiban kerja sosial. Penerapan sanksi tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa sehingga mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan kearifan lokal. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat tercipta efek jerah sekaligus memulihkan hubungan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, pembentukan peraturan desa tentang pencegahan dan penanganan ninja sawit merupakan solusi yang relevan dan kontekstual bagi Desa Tunggang. Instrumen hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan ekonomi petani serta upaya mencegah ketertiban dan harmoni sosial di tingkat desa. Melalui pengaturan hukum yang tepat, desa diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.